Tema pada malam hari ini terambil dari Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16, saudara, yaitu doa orang benar. Ayo, kalau saudara-saudara membawa teks Alkitab di situ, kita baca bersama-sama di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Dalam ayat itu dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah, ini poinnya ya, yang berikutnya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di dalam ayat ini dikatakan, saudara, bahwa doa yang sangat besar kuasanya itu bukan saja ditentukan dari materi doanya. Bukan saja ditentukan bagaimana kita sungguh-sungguh mendoakan. Bukan hanya ditentukan karena iman dan keyakinan kita. Atau karena lamanya kita berdoa. Atau ditambah dengan puasa dan lain sebagainya. Itu semuanya penting, saudara-saudara sekalian. Tetapi yang utama terlebih dahulu, sebelum kita berdoa, kita harus ngecek yang berdoa ini mesti orang benar. Nah, itu masalahnya, saudara ya. Jadi tentunya kita semuanya sudah tahu, saudaranya tadi, tapi kita remind saja pada malam hari ini bahwa doa orang benar yang dimaksud dengan orang benar yang pertama adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan dia mengaku akan dosanya diampuni oleh Tuhan Yesus, sehingga dengan demikian dia boleh dibenarkan karena darah Yesus menyucikan dia. Dan caranya adalah dikatakan dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu adalah kuncinya, saudara. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tentunya kita harus mengaku kita ini orang yang berdosa dan bertobat, mengaku akan dosa kita. Dan doa kita itu menjadi doa orang benar. Dan itu sangat besar kuasanya kalau dengan yakin didoakan. Itu poinnya, saudara ya. Contohnya adalah penjahat yang ada di sebelahnya Tuhan Yesus. Itu kan ada dua penjahat ya, saudara ya. Yang pertama itu dia menghujat Tuhan Yesus dan dia berkata, kalau kamu ini benar Kristus, selamatkan dirimu, selamatkan kami juga yang ada di sini. Tapi yang sebelahnya ini orang yang bijaksana, penjahat, sama-sama penjahatnya, saudara. Tapi benar-benar pada akhir hidupnya, ini orang ini berubah, pindah dari neraka masuk surga, saudara. Berkata demikian, kalau kita ini memang pantas dihukum, katanya begitu. Dia ngomong pada temannya itu. Karena kita menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatan kita, dia katakan. Tapi orang ini dia tunjuk kepada Tuhan Yesus. Dia tidak bersalah apapun. Dia kata, coba lihat, saudara ya, bahwa dia mengaku bahwa dia orang dosa, dia harus menerima hukuman karena dosa. Tapi yang kedua, saudara-saudara sekalian, dia kemudian melihat kepada Tuhan Yesus dan dia mulai dengan doa permohonannya. Tapi di dalam doa permohonannya itu ada pengakuan Yesus sebagai Raja. Dan dia berkata begini, saudara, Yesus, ingatlah akan daku kalau engkau nanti datang sebagai Raja. Tahunya dari mana dia tuh bahwa Yesus itu akan datang sebagai Raja. Itu tentunya mungkin di atasnya pelangnya Tuhan Yesus ada Indri itu ya. Inilah Raja orang Yahudi itu ya. Tapi dia yakin, saudara, orang ini bahwa Tuhan Yesus itu tidak bakal mati. Maksudnya kan ini sama-sama mati, bertiga ini sama-sama disalib. Tapi dia yakin bahwa Yesus itu akan datang kembali sebagai Raja, tentunya sebagai Tuhan.
Wah, saudara, ini imannya luar biasa, saudara. Dia mengaku dia orang berdosa, dia mengaku Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan karena dia tidak mati, dan permintaannya, permohonannya apa, saudara? Doanya apa? Yesus, ingatlah akan daku. Katanya begitu, saudara. Wah, ini suatu doa yang powerful. Apa? Dia menjadi orang benar. Dia sudah mengaku dia orang berdosa, dan sekarang dia terima Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati, ini doa sama dengan aku. Terus, yang saudara sekalian, bayangkan ini, saudara. Penjahat bisa masuk ke Firdaus. Penjahat bisa masuk surga, saudara. Asal saja dia bertobat, mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai biar, sebagai kita, mereka boleh menjadi orang benar. Awalnya mereka berdosa, minta ampun dosa. Dan kalau orang itu pada saat itu mati, saudara, waduh, ini luar biasa, seperti penjahat ini. Mestinya masuk neraka, sekarang dia menjadi orang benar, doanya didengar oleh Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Bukan cuma untuk 100 tahun, saudara, tapi untuk kekal selama-lamanya. Betapa besar peranan kita sebagai anggota FGB Men, sebagai anggota keluarga kerajaan Allah ini. Ayo cari kesempatan supaya orang-orang juga boleh mengalami surga karena mereka menjadi orang benar dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua yang namanya orang benar, setelah dia dibenarkan, dia harus hidup benar. Dia harus hidup kudus dengan pertolongan firman Tuhan yang dia renungkan siang dan malam. Dan kemudian dia boleh juga, saudara, Roh Kudus memimpin hidupnya, saudara. Jadi setelah dia terima Tuhan Yesus, dia ampuni dosa-dosanya, jangan berbuat dosa lagi. Bertumbuh benar menjadi serupa Kristus. Loh Pak, kalau nanti masa bisa Pak nggak berdosa? Oh iya, tentunya kita tahu bahwa tujuannya adalah kita menjadi orang benar, bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan Yesus, tapi sekarang dari diri kita sendiri, kita mau dengan pertolongan Roh Kudus, kita tidak mau berbuat dosa lagi dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Loh, kalau berdosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, kalau kamu mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Jadi jangan tunggu besok pagi. Begitu engkau ada kesalahan lagi, segera akui. Dan dikatakan tadi, saling mengaku dosamu kalau engkau ada salah dengan orang lain, saudara-saudara sekalian. Tapi yang terpenting adalah setelah itu, setelah diampuni dosa-dosanya, jangan menyimpan dosa. Percabulan, buang dalam nama Tuhan Yesus. Ganti dengan Filipi 4 ayat 8. Apa yang benar, apa yang manis, apa yang mulia, apa yang suci, yang sedap didengar, yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Perkataan kita, termasuk medsos kita, WA kita itu mewakili mulut kita. Jangan lagi kata-kata kasar, kata-kata gosip, kata-kata kebencian, kata-kata yang tidak benar, saudara-saudara sekalian. Tapi biarlah sebagai murid Tuhan, di dalam Yesaya 50 ayat yang ke-4 dikatakan, Tuhan memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku memberikan semangat kepada orang yang letih dan lesu. Jadi saudara-saudara sekalian, kita bersyukur, kita boleh Tuhan, kita bisa berbuat hal-hal yang benar. Dan periksa setiap saat, tiap malam saudara ya. Saya biasanya periksa, apakah pikiran saya hari ini
ada yang nggak benar ini. Jangan simpan dosa. Upah dosa itu maut, saudara. Kadang-kadang iya ya, saya ini kadang-kadang sombongnya ini. Segera minta ampun. Iya, saya ada iri hati ini. Segera minta ampun, bereskan. Mungkin ada perkataan kita pada istri yang meremehkan. Ada kata-kata kasar pada suami. Kita segera bereskan, tidurlah dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Wah, saudara, kalau kita terbiasa ngoreksi hidup kita tiap hari, pikiran, perkataan, perbuatan kita ini, maka doa kita itu powerful, saudara. Contohnya Yusuf, saudara. Ini dia sejak remaja, dia ini mengasihi Tuhan, dan selalu dalam benaknya itu pikirannya tentang Allah saja. Buktinya ketika dia diajak berselingkuh oleh istrinya Potifar, saudara. Itu membaca Kejadian 39 ayat yang ke-9, saudara. Dia katakan dia tidak mau menjahat seperti itu, berdosa kepada Allah. Maksudnya dengan perselingkuhan itu. Bayangkan, saudara, jadi anak muda, gagah, ganteng, tapi pikirannya dipenuhi dengan kesucian. Di pikirannya ada kekudusan, selalu teringat dengan Allah, saudara. Wah, itu yang mengantarnya pada kedudukan yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa saudara-saudaranya itu yang menjahati dia, kan? Oh, saudara-saudaranya membenci dia, akhirnya mencoba membunuh dia, membuang ke sungai. Yusuf ini sakit hati dan pasti ingin membalas, karena ternyata datang pembalasan itu. Waktu pembalasannya ketika dia diangkat jadi raja muda, ternyata pada waktu kelaparan itu saudara-saudaranya semuanya datang, saudara. Saudara-saudaranya tidak tahu bahwa itu Yusuf, tapi ketika akhirnya tahu itu Yusuf, mereka khawatir, saudara. Mereka takut bahwa Yusuf pasti akan membenci mereka dan akan membalas, apalagi setelah Yakub meninggal dunia. Tapi luar biasa aja, saudara, kita lihat bahwa orang yang tidak mau menyimpan dosa, itu doanya didengar oleh Tuhan. Di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang 20 dikatakan, ketika saudara-saudara minta maaf supaya Yusuf mau mengampuni mereka, dia mengatakan, aku tahu kamu mereka-rekakan yang jahat kepada aku. Jadi dia tahu, tapi dia tidak mau saya simpan kebencian itu. Tapi dia katakan, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Kamu tidak usah khawatir. Wow, saudara-saudara sekalian, kita tahu menjadi orang benar dengan pertolongan Roh Kudus dan pertolongan firman Tuhan, mulai pikiran kita jangan simpan dosa, jangan simpan kebencian, jangan simpan kepahitan, sakit hati. Dan kita bisa melihat bagaimana mimpinya Yusuf. Doa-doanya dia sejak remaja ketika Tuhan memperlihatkan melalui mimpinya bahwa dia akan dipermuliakan lebih dari saudara-saudaranya, dipermuliakan lebih dari kedua orang tuanya. Itu terjadi, saudara. Negara tentu kita tahu doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, tadi kita belum yakinnya kita belum ngomong ya. Kita ngomong doa orang benar dulu. Jadi bereskan antara saudara dan Tuhan. Kalau itu dengan orang lain, dengan istri, dengan suami, saling mengaku dosamu, dikatakan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saya pengalaman, saudara, dengan almarhum istri saya. Jadi kita akan selalu sejak pernikahan itu, kemudian setelah itu kita sering doa bersama, saudara. Dan kita merasakan kalau dua orang sehati itu full, saudara. Doanya itu luar biasa, saudara. Tapi ada masa-masa di mana kita melihat loh, berat ya. Kok rasanya ini tidak bisa sehati ya? Ini apa ya? Dan kita bertanya-tanya, saudara. Saya bertanya-tanya. Tapi pada saat satu hari ini kami berdoa bersama, nyembah Tuhan. Mungkin lagunya itu
Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Waduh, saudara, pada saat itu saya tidak tahan, saudara. Suasana yang begitu indah, saudara. Urapan Tuhan luar biasa. Istri juga samping saya juga nyembah luar biasa. Tiba-tiba, saudara, ketika menyembah itu saya melihat di depan saya ini seperti televisi, saudara. Dan ternyata satu persatu Tuhan tunjukkan kata-kata saya yang kurang benar terhadap istri saya. Kadang-kadang saya memarahi, kadang-kadang saya kurang menghargai dia. Dan saya pada waktu itu gengsi terlalu besar, saudara. Tidak pernah minta maaf kepada istri saya kalau saya berbuat salah. Akhirnya dia hilangkan begitu saja, saudara. Sehingga akhirnya karena kepala keluarganya tidak pernah minta maaf, maka juga istri saya ikut-ikutan, saudara. Gengsi-gengsian yang namanya. Tapi pada saat itu saya sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Tuhan. Saya tidak tahan. Saya melihat kata-kata saya, sikap saya pada beberapa bagian yang saya salah. Saya memperlakukan istri saya tidak pada tempatnya. Saya nangis sejadi-jadinya, saudara. Dan saya kata, ampun Tuhan, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Saya mau memperbaiki, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini. Kemudian saya sebutkan satu persatu kesalahan saya itu. Dan saya akui di hadapan istri saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Ada berbagai macam pada waktu itu, saudara. Waduh, saya mengalami kelegaan luar biasa. Dan sebaliknya, istri saya juga mengalami hal yang sama. Sehingga kami tangis-tangisan pada saat itu. Saling mendoakan, saling mengampuni dosa. Waduh, saudara, sehingga kami dipulihkan, saudara. Sehingga doa kami itu sangat powerful. Sampai akhir hidupnya 9 tahun yang lalu. Dia juga boleh berangkat dengan penuh kemenangan ketika dia mau mengajar. Maksudnya dia mau melayani di antara ibu-ibu pagi hari itu. Dan berdandan berhias, saudara. Tapi kemudian dia ada sakit kepala. Kemudian pada waktu tiduran dia nyanyikan pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Itu setelah sebelumnya minta perjamuan kudus. Ya, kemudian dia mendoakan saya, saudara, mendoakan anak-anak, mendoakan cucu-cucu. Selesai ku menang. Wah, itu dia kayak panglima perang, saudara. Ku menang. Setelah itu terdiam, saudara. Ketika saya masuk ke kamar itu, tadinya saya dengar di luar. Saya lihat, kok diam? Ternyata, saudara-saudara sekalian, ketika saya angkat di tangan saya, dia berangkat pulang ke rumah Bapak. Tapi keterharuan saya berubah menjadi suatu sukacita melihat caranya Tuhan memanggil dia. Itu bukan dalam keadaan sakit, bukan di dalam keadaan dia tidak melayani, dia melayani Tuhan. Dan lebih daripada itu, dia pulang dengan kemenangan. Ku menang bersama Yesus. Tuhan berangkat, saudara. Wah, saudara-saudara sekalian, alangkah indahnya, saudara. Itu karena apa? Hati yang dibereskan. Sehingga dengan hubungan kami menjadi hubungan yang manis, saudara. Hubungan yang indah. Sehingga dengan demikian akhir hidupnya dan akhir kehidupan kami itu adalah akhir yang penuh dengan kemenangan. Oleh sebab itu, saudara, malam hari ini saya hanya ingin mengatakan kepada saudara, ayo kita bereskan terlebih dahulu supaya kita ini menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Sehingga dengan demikian powerful sekali apa yang kita doakan. Kalau kita doakan dengan yakin. Yakin itu artinya kita dapatkan firman Tuhan. Kita dapatkan rema daripada Tuhan.
dan kita mendoakannya. Dan saudara, sebagai akhir daripada ini, ayo kita sebagai menara doa DKI 1 ini, kita dengan rema yang Tuhan berikan kepada kita melalui firman Tuhan, kita dibenarkan oleh darah Yesus, dan kita mau hidup benar. Ayo kita doakan bangsa dan negara kita ini, saudara. Khususnya pada saat pandemi ini, yang saat ini tiap hari melonjaknya cukup besar, saudara. Hari ini, kemarin sudah 11.000. Tadinya 1.000 saja sudah begitu banyak. Tapi sekarang 11.000, saudara. Dan inilah bagian kita. Kita menerima rema. Saya mengatakan ini, karena di mana-mana hari-hari ini saya katakan, ayo kita berdoa lebih sungguh-sungguh lagi untuk bangsa kita ini. Karena Tuhan Yesus dalam Yesaya 22:30, aku mencari orang-orang yang akan mempertahankan negeri ini di hadapanku, yang mendirikan tembok bagiku. Saudara-saudara sekalian, kenapa saya katakan bahwa kita harus mendoakan negeri ini, saudara? Karena dalam 2 Tawari 7 ayat ke-14, itulah rema buat kita, bahwa kunci daripada pemulihan negeri ini itu tergantung dari umat Tuhan yang berdoa. Nanti sudah baca lagi, saudara renungkan, dalam ayat 13, 2 Tawari 7 itu dikatakan, saudara, bahwa ketika Tuhan memberikan belalang untuk menghabisi hasil ladangmu, dan yang kedua, dia memberikan penyakit sampar, ya seperti sekarang ini COVID, saudara. Tapi kuncinya adalah, kalau umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, berbalik daripada jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar daripada surga, dan aku akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan aku akan memulihkan negeri mereka. Ayo saudara, ayo saudara, kita sebagai orang-orang benar, kita bereskan hidup kita, supaya dengan yakin kita bisa mendoakan orang lain, kita bisa mendoakan keluarga kita bisa mendoakan negeri kita ini, saudara. Sehingga dengan demikian kita akan melihat benar-benar kuncinya adalah ketika umat Tuhan berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik daripada dosa-dosanya, saudara. Tuhan mendengar dari surga, mengampuni dosa-dosa kita, dan Tuhan memberikan pemulihan pada negeri kita ini. Haleluya, haleluya, amin. Mari saya ingin mengajak saudara sekalian, kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita, khususnya soal COVID ini, ya saudara. Mari kita semua nanti setelah ini, saudara masing-masing pribadi doakan dengan yakin didoakan. Ini akan besar kuasanya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di Indonesia. Curahkanlah kuasa-Mu, mujizat terjadi sekarang. Mujizat terjadi di Indonesia. Kita sambungkan hati. Kalau ada di antara saudara-saudara periksa hatimu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Ayo
bereskan terlebih dahulu hati kita. Minta ampun dan datang Tuhan pada hal yang salah, berbalik daripada jalan-jalan yang doa kita powerful. Kita doa dengan yakin karena ada dalam firman Tuhan. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Ayo saat ini kita bereskan dulu. Kita bereskan dulu supaya kita menjadi orang yang benar. Haleluya. Pengampunan daripada-Mu Tuhan sebagai umat yang tidak mulai daripada segala kami pun tidak terlalu peduli akan bangsa negara kami juga kadang-kadang ampuni ampuni kelakuan kami Tuhan saat ini supaya kami benar-benar dibenarkan. Kami menjadi orang benar dan sehingga doa kami sangat powerful. Oh haleluya, haleluya. Ramasyambala rabatakina rawatakana. Oh ramasana mata kami bersama-sama pada saat ini dengan sepakat sehati membawa bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Oh Bapa, kami tahu Tuhan para pimpinan negara kami, negeri kami saat ini dalam keadaan kesulitan Tuhan memikirkan bagaimana pandemi ini COVID-19 ini merajalela, bertambah banyak mereka yang terpapar. Oh tiap hari sekitar 10.000, 11.000 dan kami tahu Tuhan tidak ada bisa yang menolong kecuali hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Oleh sebab itu kami berseru-seru pada saat ini sesuai 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 Tuhan. Kami mencari wajah-Mu, kami merendahkan hati kami berdoa, kami berseru kepada-Mu, tolonglah Tuhan bangsa kami ini Tuhan. Tolonglah Tuhan, dan kami percaya doa orang benar dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sebab Roma 10 ayat 13 berkata, barang siapa berseru pada nama Tuhan, dia akan diselamatkan, diberikan pertolongan. Tolonglah bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan semuanya ini Tuhan bisa diatasi. COVID ini bisa melandai. Bahkan berhenti di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, hanya belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan pemerintah kami Tuhan, mengambil langkah-langkah yang tepat untuk bisa Tuhan memutus rantai COVID ini Tuhan. Dan terlebih daripada itu masyarakat, biarlah sungguh-sungguh Tuhan secara ketat menjalankan protokol kesehatan. Tuhan tolong Tuhan yang sakit, Engkau menjamah mereka. Bahkan mereka mengenal akan Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati dokter-dokter dan juga para medis. Sehingga mereka sungguh-sungguh dapat kekuatan yang baru. Yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Kau memberkati setiap kami yang hadir di sini. Hamba berdoa. Biar masing-masing kami punya satu kerinduan. Belas kasihan untuk mendoakan orang lain. Untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Terutama situasi yang semacam ini di dalam nama Tuhan Yesus.